Oke, saya tanya. Itu kesamaannya tiada kait. Lewi ini menjalankan hukum-hukum yang dijalankan oleh Nabi Musa. Pendeta? Mana ilmu kau ni Zuma? Aduh, parah. Mana kau dapat ilmu? Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Dalilnya jelas. Nah, sekarang mana tunjukkan dalilnya bahwa perpuluhan itu untuk pendeta. Mana dalilnya? Silakan. Ya, perpuluhan untuk pendeta. Mana dalilnya? Untuk gereja. Mana dalilnya? Dalilnya dari Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya, mana jadi dalilnya? Pendeta adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dalilnya? Itu dalilnya. Perpuluhan untuk pendeta. Mana dalilnya? Mana? Mana dalilnya? Tugas Lewi adalah tugas pendeta. Itu kesamaan tugas Zuma. Kamu ngerti Lewi enggak? Kamu ngerti Lewi? Lewi itu apa? Lewi itu apa? Penyembah Yudas. Lewi itu apa? Jawab. Lewi adalah mute Pak. Lewi adalah ini host nih curang lah nih host ya, curang. Karena kau bicara seperti kambing, tidak terarah. Saya apa bicara, yang ditanya, jawabnya saya apa? bicara kau potong-potong, kau tidak kena mute. Penyembah Yudas yang saya tanya mana dalilnya? Bila masa Kristian menyembah Yudas Zuma? Bila masa Kristian menyembah Yudas? Yang mati terkutuk siapa? Kau Yang mati terkutuk siapa? Tiada yang mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13 itu apa? Sapi yang mati di atas tiang. Yesus mengambil kutuk. Ya, makanya dia terkutuk. Dirinya bukan mati terkutuk. Loh. Baca coba dalilnya, baca. Galatia 3 nomor 13 Yesus baca. mengambil kutuk atas dirinya. Baca dalilnya. Ada dalilnya. Baca. Bukan Yesus mati terkutuk Zuma. Baca. Yesus Baca manusia suci Zuma. Baca dalilnya. Yesus suci, tidak berdosa. Baca dalilnya. Dia mengambil kutuk. Baca dalilnya. Kau yang tak baca Alkitab dengan betul, kau pakai comot saja. Coba kamu baca. Coba kamu baca Galatia 3 nomor 13 coba. Baca. Bacalah. Baca. Kamu yang Saya baca. tidak ada di sini. Kamu yang baca. Di sini. Kamu yang baca. Kamu yang baca. Ayat itu saja yang kau tahu. Ayat-ayat lain kau tidak tahu. Banyak dalilnya. Banyak dalilnya. Coba kau baca. Bacakan. Lah bacalah. Ada ayatnya. Kamu yang baca kamu. Ada ayatnya dia mengambil kutuk. Karena dalilnya. Kita dia menjadi terkutuk. Karena 13. kita manusia berdosa, dia menjadi terkutuk. Siapa bukan yang menjadi Yesus terkutuk? Siapa yang Yesus menjadi terkutuk? Yesus. Kamu udah jawab. Iya. Tapi bukan karena dosa dia. Dia mengambil. Iya. Kamu sudah mengatakan Yesus mati terkutuk, betul? Ya, dia menjadi terkutuk karena kita. Kau tidak habis baca itu. Nah, sekarang kau baca Galatia 3. Kau tidak baca penuh. Kenapa kamu nggak berani baca Galatia 3? Dia kenapa kamu nggak berani baca Galatia 3? Karena manusia berdosa, dia menjadi terkutuk. Itu yang betul. Berarti yang terkutuk ini siapa? Jadi yang sembah Yudas ini macam mana kau dapat yang mati terkutuk ini siapa? Begitu? Yang mati terkutuk ini siapa? Yang mati terkutuk karena kita adalah Yesus Kristus. Di mana dalilnya bahwa Tuhan membenarkan orang terkutuk, kutuknya diambil dan diserahkan kepada orang lain? Di mana dalilnya tuh? Ada dalam Kejadian 3 ayat 15. Oke, kita baca ya. Kita baca. Oke. Kejadian 3 nomor 15 sama sekali tidak berbicara mengenai kutuk. Oke, di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Hawa. Apa hubungannya dengan Yesus di sini? Apa hubungannya dengan Yesus? Ini Hawa ini. Ini berbicara mengenai Hawa. Apa hubungannya dengan Yesus ini? Keturunan Hawa, keturunan perempuan. Ya, keturunan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Engkau itu siapa? Engkau itu siapa? Engkau di sini iblis. Ular, oke. Nah, sekarang keturunan ular dan keturunan Hawa akan bermusuhan. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Betul. Apa hubungannya dengan Yesus? Ya, keturunan perempuan itu
Iya, Hawa ini apa hubungannya dengan Yesus? Sebab Yesus lahir daripada seorang perempuan. Berarti tanpa Yesus benih keturunannya Hawa. lelaki. Berarti Yesus keturunannya Hawa. Dari perempuan. Iya, berarti Yesus keturunannya Hawa. Keturunan dari perempuan. Berarti Hawa kan? Yalah, perempuan lah. Oke, bagus. Oke. Anda sudah mengakui. Berarti Tuhanmu bersilsilah. Ya, dia ada silsilah. Sebagai manusia dia ada silsilah. Oke. Sebagai manusia dia ada silsilah. Kalau pencipta langit dan bumi Sebagai punya Tuhan silsilah tidak enggak? ada silsilah. Kalau pencipta langit dan bumi punya silsilah enggak? Tiada. Nah, Yesus punya silsilah enggak? Sebagai manusia dia ada silsilah. Oke, sama enggak dengan yang tadi yang tidak punya silsilah dengan yang punya silsilah? Sama enggak? Yang tidak bersilsilah Tuhan, yang bersilsilah ialah sisi kemanusiaan Yesus. Oke, sekarang saya tanya, apakah sisi ketuhanan dan sisi kemanusiaan itu sama? Berbeza. Berbeda. Yang mana yang Tuhanmu? Yang manusia atau yang bukan manusia? Yang Tuhan lah. Manusianya bukan? Manusialah seperti kau. Oke, yang mati di atas tiang salib Tuhan atau manusia? Tidak, selesaikan dulu yang Yudas tuh. Saya mau tahu Yudas dulu. Ini larinya ke Yudas. Jangan kau lari-lari topik. Penyembah Yudas. Ini larinya ke Yudas. Ini akan larinya ke Yudas. Ini larinya ke Yudas. Yang mati di atas tiang salib. Dengar. Kristian penyembah Yudas. Yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Jawab. Kata Kristian menyembah Yudas. Ini akan saya buktikan. Saya akan buktikan. Yang mati di atas tiang salib ini. Saya bagi masa 5 menit, buktikan. Terlalu jauh. Kita tiktokan aja, kok jangan sembunyi. Tidak, saya mau. Enggak usah kau lari. Enggak usah kau nangis. Saya bagi masa 3 menit. Enggak usah kau nangis. Kristian menyembah Yudas, tolong jelaskan. Penyembah Yudas, tidak usah kau nangis. Zuma, kau sudah buat pernyataan Kristian menyembah Yudas. Oh iya, pasti. Laporkan saya ke penjara, ke polisi. Saya buktikan bahwa Kristen penyembah Yudas. Kristian tak perlu lapor. Itu kamu. Kristian tak perlu lapor. Nangis kau kan? Kristian tak perlu mempertahankan. Sekarang kamu saya diam. bagi 3 menit. Coba kau jelaskan di mana Kristian menyembah Yudas. Coba jelaskan itu. Dimute langsung aja. Dimute aja. Enggak usah banyak cerita ini. Penjual kecap penyembah Yudas ini enggak usah. Gini, dengarkan wahai kau penyembah Yudas. Dengarkan. Tuhan tidak bersilsilah katamu. Penyembah Yudas diam dulu. Penyembah Yudas diam dulu. Kau katakan tadi, penyembah Yudas diam. Kau katakan tadi bahwa Tuhan tidak bersilsilah. Yang mati di atas tiang salib bersilsilah. Oke, katamu ya kan? Yesus manusia bersilsilah. Tuhan tidak bersilsilah. Nah, yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Kamu katakan manusia. Kalau manusia yang mati di atas tiang salib, berarti dosa-dosamu kau tangguhkan kepada manusia lain. Di mana dalilnya manusia lain bisa menanggung dosa orang lain? Itu satu, itu PR kamu ya. Di mana dalilnya dosa manusia ditanggung oleh manusia lain? Karena yang mati di atas tiang salib ini adalah manusia, bukan Tuhan katamu. Tadi kamu sudah akui itu. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Galatia 3 nomor 13, jelas yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Bukan karena dosa-dosa Kristen, karena Tuhan tidak akan memberikan kemudian dosa orang Kristen ke orang lain untuk ditebus. Itu tak ada tuh dalilnya. Oke, kecuali Anda bisa menunjukkan dalil Tuhan melimpahkan dosa orang bersalah kepada orang yang benar. Mana dalilnya? Kita tunggu. Ketiga, di dalam kitabnya orang Yahudi berdasarkan Galatia 3 nomor 13, rujukannya ke dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa kata Tuhan di sana? Apabila ada orang yang dihukum mati oleh karena dosanya setara dengan hukuman mati, lalu orang itu kemudian dihukum mati, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman kemudian di atas tiang salib. Akan tetapi orang yang dikutuk oleh Tuhan, ya dikutuk oleh Tuhan nih, jangan kau biarkan mayatnya menajiskan tanah yang diberikan ke nenek moyangmu sebagai milik pusakamu.
Ini dikatakan dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ya, jangan kau biarkan mayatnya kemudian untuk menyentuh tanah, karena dia adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya kepada saudara, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dihukum sepadan dengan hukuman mati, lalu dia adalah orang yang dikutuk? Apa sebabnya Tuhan mengutuk Yesus? Silakan jawab. Jawab. Saya belum nampak di mana dalilnya Kristen menyembah Yudas daripada penjelasan Zuma. Itu yang saya tunggu. Ini. Ya. Saya tak nampak. Ini. Seseorang yang seseorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia. Nah, sekarang pertanyaannya, dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sampai dia dihukum gantung sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa? Nanti saya akan tunjukkan dosanya Yudas. Silakan. Yesus tidak buat dosa. Dia manusia suci. Oke, dia manusia suci. Sedangkan yang digantung tadi adalah orang yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa dia? Yudas. Kenapa Yudas? Kita lihat Ulangan 27 nomor 25. Kita lihat. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Padahal ini udah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, terkutuk orang yang di atas tiang salib, terkutuk orang yang makan suap. Saya tanya samamu sekarang, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Jawablah saya. Saya masih mengapa di Ulangan? Janganlah di mana? Kau hanya berdiam diri. Di mana? Saya tidak nampak Yudas di sana. Ini yang makan dalam suap Ulangan siapa? Tidak ada Yudas. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Coba ceritakan peristiwa Yudas disalib. Ulangan itu tidak ada mengait dengan Yudas. Itu terlalu jauh. Itu pemikiran kamu. Sekarang pada saat proses Yesus hidup di tengah-tengah Bani Israel, di situ yang ada kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Jawab. Jawab. Tunjukkan proses penyalipan Yudas itu. Jawab saya dah. Ulangan itu tidak kaitan dengan Yudas. Saya tanya Ulangan sama itu tidak ada kaitan dengan Yudas. Saya tanya Anda, bukan Yudas saja yang makan suap. Yesus hidup, kitab yang berlaku pada saat itu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Jawab. Mampus. Ulangan itu tiada kaitan dengan Yudas. Saya tanya saudara, pada saat Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel, kitab Ulangan ini yang berlaku atau kitab surah-surah Paulus in the gang? Jawab. Mampus. Ya, apa kaitan itu dengan Yudas? Saya tidak nampak. Sekarang yang berlaku, coba jelaskan. Jawab dulu. Pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, kitab yang ada di tengah-tengah mereka itu Perjanjian Lama, diantaranya Ulangan, atau Perjanjian Baru, diantaranya surat kepompong milik Paulus. Mana yang berlaku pada saat itu? Jawab. Udah mulai gemetaran betismu kan? Iya kan? Iya kan? Ya, ketika udah itu mulai kedinginan kan? Mulai tanganmu keringat dingin kan? Ketika itu seluruh kitab Kejadian, seluruh kitab Yahudi ada di sana. Iya, tapi betul. apa kaitan itu dengan Yudas? Berarti yang berlaku ini kan? Ini yang berlaku kan? Macam mana kau boleh ini bawa kan? Yudas ke sana? Saya tanya dulu. Ini kan ilmu kau ni. Saya tanya dulu. Jangan gemetaran gitu. Saya tanya dulu. Yang jujur kamu. Ketika Yesus jujur datang, pada mana saat itu, datang Yudas di sana Zuma? Pada saat yang berlaku pada saat itu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Jawab. Mulai apa kaitan itu dengan Yudas? Memang ada Septuaginta, kitab Yahudi, tapi apa kaitan itu dengan Yudas yang disalibkan? Sekarang aturan Tuhan ini berlaku enggak? Aduh, macam mana ilmu kau ni Zuma? Kalau tidak macam berlaku, kau boleh bawa Yudas ke sana? Kalau tidak berlaku, dengar. Kalau tidak berlaku, kenapa pendiri agamamu yang Tuhanmu juga itu adalah Paulus menuliskan, ada tertulis Galatia 3 nomor 13 yang kau hindari baca tadi itu? Kenapa?
Kenapa Paulus masih mengutip-utip perjanjian lama? Kenapa? Mulai keringat dingin kan? Ya. Ya, apa kaitan Yudas di sana? Kita bercerita mengenai Yudas. Kau coba bawa Yudas di sini. Di mana Kristen menyembah Yudas, itu yang saya mau kau buktikan. Di mana Kristen menyembah Yudas. Di mana Yudas lah yang disalib. Nanti akan saya tunjukkan. Tunjukkan itu. Di akhir ini nanti akan saya tunjukkan. Tidak ada kaitan. Kau jauh betul itu Juma. Baik. Aduh, pikiran. Dengarkan wahai manusia songong yang tak punya akal. Dengarkan saya. Dengarkan. Ini Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13 berkata begini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya ingin tanya kepadamu. Tertulis di mana ini? Terkutuklah orang yang digantung tiang salib. Ini tertulis di mana? Jawab. Matius, Yohanes, Lukas, di mana Markus juga menuliskan itu. Coba tunjukkan. Menuliskan itu. Coba tunjukkan di mana tertulis di dalam Matius terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mana? Matius berapa? Biar saya bantu. Tidak, proses penumpahan darah itu. Proses penumpahan darah untuk dosa itu ditulis oleh. Dengar. Kau tidak bisa menipu di sini. Meskipun kamu itu perpanjangan tangan iblis, kamu tidak bisa Yesus menipu. sendiri mengatakan begitu. Kamu tidak bisa menipu di sini. Saya tanya, Paulus ini mengutip tertulis di mana? Jawablah wahai penyembah Yudas, biar kamu waras tinggalkan penyembah batu Tuhan hitam. Yudas. Tidak ada Kristen Mulai kan? Kita mau membuktikan. Kita mau membuktikan bahwasanya kamu menyembah Yudas yang mati di atas tiang salib secara terkutuk. Itu Yudas. Kita ingin buktikan. Ini kita mau buktikan. Sekarang Paulus mengutip. Ini buktinya, tapi Anda tak mau. Anda menghindar. Pertanyaan sederhana saya. Di mana tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Di mana tertulis? Jawab. Paulus mengutip di mana ini? Ayo, jujurlah bonyok, walaupun sudah bonyok. Cobalah kau jujur. Yohanes juga menuliskan itu. Di mana? Di Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan begitu. Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan begitu. Di Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan begitu. Inilah darahku. Tidak ada hubungannya. Saya baca. Inilah darahku. Darah perjanjian. Darah yang ditumpahkan untuk dosa manusia. Penyembah batu. Yohanes juga mengatakan, inilah anak domba Allah, penebus dosa dunia. Bukan begitu yang tertulis, Kecap. Yang tertulis di sini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang tertulis. Di mana tertulisnya itu? Di mana? Ketika Yesus berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan. Itu semua merujuk kepada Aduh, kasihan sekali nih penyembah Yudas. Kamu itu berusaha sekencang-kencangnya. Kamu berusaha sekuat tenaga menutupi bahwa kamu itu penyembah Yudas. Ini kalau kamu mau jujur, di situ dikatakan grapo. Grapo itu ada tertulis. Apa yang tertulis? Terkutuklah orang yang ada digantung di atas kayu salib. Ada tertulis. Di mana itu? Di mana itu tertulis? Jadi bagaimana Yudas datang sana? Kamu tidak bisa jujur, makanya kamu tidak akan ketemu. Coba kau ikuti mauku. Jadi Yudas sudah mati sebelum proses penyaliban. Yudas bunuh diri. Ada ayatnya. Bukan Yudas yang disalib. Sekarang ikuti saya dulu. Ikuti saya. Kalau kamu mau waras, ikuti saya. Ini kuncinya di Galatia 3:13. Ini kuncinya. Ada berapa Yudas ini Zuma? Ini kuncinya. Yudas yang bunuh diri dan ini kuncinya, ini di Galatia 3 nomor 13, kuncinya yang di sini. Kuncinya di sini. Kalau mengenai Yudas, kematian Yudas, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan nanti di akhir bahwa Yudas itu ternyata disalib.
Sekarang ini dulu Galatia 3 nomor 13. Itu Injil palsu Basilidus semua. Oke, baik. Nah, kita langsung aja ke situ berarti ya. Saya buka kamera, oke ya. Atau Dinda Ardiansa monitor? Yang kata Yudas tersalib itu Dinda Ardiansa? Injil palsu Barnabas. Ya, Gunda. Kau jangan bawa Injil buka palsu. dulu deh di Matius 27 nomor 5. Matius Alkitab. 27 nomor 5, oke. Iya, Alkitab Sabda di paralel. Apa biar aku bantu ini? Biar aku oke, bantu silakan. aja ya. Iya. Aku buka. Buka kamera. Oke. Buka kamera Matius 27 nomor 5 biar penyembah Yudas ini sadar. Kalau selama ini mereka sembah salah sembah dia. Paralel deh, paralel. Ini ya, paralel ini ya. Oh, paralel. Iya, saya kalau baca Zuma, saya sembah kau Zuma kalau kau boleh buktikan Yudas yang disalib. nggak Saya perlu. sembah kau, benar. Emang gue Jujur. Kristen, emang gue Yudas. Saya sembah kau Zuma Nenekmu kalau kau kiper. boleh buktikan Yudas Nenek yang lu disalib. kiper. Kau sembah saja kau punya itu, kau punya Saya- ucok. Ngapain kau sembah saya, Bahlul? Ngapain kau sembah saya, Bahlul? Yesus menyuruh, iblis pun disuruh nyembah Allah, kau malah mau nyembah saya. Dasar kafir laknat. Matius 7 ke bawah deh, ke bawah deh, ke bawah. Paling ujung bawah, paling ujung bawah. Bawah. Zuma, Nih, lagi. saya sembah kau. Lagi. Paling bawah, catatan paling bawah. Paling bawah. Biar kita kasih lihat manusia kucuk Oh, ini. catatan tuh. ini ya. Ya, tolong bacakan dia supaya dia waras. Baca. Itu Alkitab Sabda itu, gereja punya itu, mampus. Baca deh. Saya bacakan ya, Bang Zuma ya. Yes. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati Titik. dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Aduh, disalibkan. Jedar. Mati pada waktu itu dilakukan dengan cara disalibkan. Aduh, itu Mama. Jedar. Jadi Yudas ya Bang ya yang disalibkan ya Bang Zuma ya, Yudas ya. ahli-ahli sejarah Yudas. abad 1 pun mengatakan Yesus yang benar-benar disalib. Mati. Tidak pada ada saat yang mengatakan itu Yudas hanya disalib. dilakukan dengan cara disalibkan. Jedar. Apa? Kau mau sembah siapa sekarang? Kau sembah bom-bom. Daripada kau sembah Yudas, mending bom-bom kau sembah sana. Cium pantatnya. Kesian Zuma. Ini siapa punya catatan ini? Ini catatan siapa ini? Coba dibaca ulang lagi deh. Zuma. Mulai dari titik. Mati pada saat itu, coba bacakan lagi. Ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jedar. Bagus kau tulis Injil palsu Zuma. Oh, ini palsu ya? Ini palsu ya? Ini palsu ya? Iya palsu katanya ini. Ini palsu ya? Bagus kau tulis Injil palsu Zuma. Ini palsu ya? Ini palsu. Aduh. Keringat dingin dia. Keringat dingin dia. Terbukti Kristen 2000 tahun menyembah Yudas Iskariot. Nah, kembali kepada tema tadi. Kenapa penyembah Yudas ini takut? Mute aja. Dia sudah menangis itu. Mute aja. Kamu ambil tisu ya, ambil tisu kolap air matamu. Galatia 3 nomor 13 ini kenapa dia tidak berani buka dan tidak berani baca? Kenapa? Dia malah lari ke Yohanes, ke Matius karena dia ini adalah pengikut setan. Dia mau menyesatkan manusia. Ini jelas Paulus mengutip di Ulangan 21. Si penyembah Yudas justru apa hubungannya? Loh, ini Paulus pendiri agamamu justru yang menghubungkannya dengan Ulangan. Bukan saya. Bukan saya menghubungkan. Paulus yang menghubungkan ini untuk menipu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutuk? Itu satu. Itu PR yang tidak pernah bisa kemudian dijawab oleh Kristen. Sejak kapan Taurat itu disebut kutukan? Sejak kapan? Justru Taurat itu memberi hidup, bukan memberi kutukan. Ini fitnah luar biasa dari Kristen ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu adalah hukum Taurat? Kutuk. Justru di dalam Ulangan 27 nomor 26, orang yang tidak menjalankan Taurat justru kena kutuk. Bukan justru Tauratnya yang kutuk. Orang yang meninggalkan hukum Taurat justru yang dikutuk. Bukan Tauratnya yang dikutuk, tapi orangnya.
Nah, sekarang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum taubat. Udah kau sudah diam sudah kau. Kau minta tadi data di mana Yudas disalib. Sudah saya kasih data. Ya sudah kau peras air matamu sekarang, kau minum. Sudah. Dengan jalan udah. Daripada kau di-kick mending kau duduk. Daripada kau di-kick mending kau pakai. Hey. Daripada kau di-kick di sini, daripada kamu di-kick di sini, mending kamu diam dulu, dengarkan penjelasan gurumu ini. Kalau saya perintahkan moderator kau di-kick, kau Data di-kick. kau salah. Data apa? Itu catatan Alkitab. Itu catatan Alkitab tadi. Saksi Tidak mata. Ahli-ahli ada sejarah saksi, abad 1. Gak ada saksi. Semua kata Markus 14 Yudas nomor 50. bunuh diri. Semua murid Yudas Yesus bunuh lari diri. meninggalkan Yesus. Udah Yudas kau bukan diam. disalib. Diam. Yudas bunuh diri. Mute. Bagus. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau ada tertulis, berarti merujuk kepada Ulangan 21. Kalau merujuk kepada Ulangan 21, berarti orang yang terkutuk yang digantung di atas tiang salib ini bukan karena menanggung dosa-dosa orang, tetapi karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan yang mengutuknya adalah Elohim, yang mengutuknya adalah Tuhan. Nah, sekarang apa dosa orang ini sampai dia dikutuk? Ternyata karena dia makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jelas yang makan suap adalah Yudas. Makanya di dalam kitab Ulangan 17 dikatakan begini. Ulangan 17 yang mengatakan di data nomor 23 dikatakan bahwasanya Amsal 17 bukan Ulangan. Amsal 17 dikatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang makan suap ini adalah orang yang fasik. Orang fasik menerima hadiah suap. Ya, makan suap. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Amsal 11 nomor 8 dan seterusnya. Begitu dikatakan di sini. Ada yang bisa baca enggak Amsal 11? Dikatakan gini, jika pada hari kemudian sabar daripada kamu di-kick, mending kau di sini belajar sama saya. Daripada kamu di-kick, mending kamu belajar sama saya. Duduk yang cantik, pegang pulpen. Oke? Nah, gini. Macam mana mau belajar? Amsal 11 nomor 6 dikatakan begini. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Oke? Saya ulang. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Sekarang saya tanya, yang mana yang pengkhianat, Yesus atau Yudas? Jawab. Boleh jawab? Iya, silakan. Yang mana yang pengkhianat, yang tertangkap, Yesus atau Yudas? Jawab. Siapa yang pengkhianat di antara kedua orang? Yesus atau Yudas? Iya. Yesus mana ada pengkhianat. Yang pengkhianat ialah Yudas. Oke, nah sekarang dalilnya di Amsal 11 nomor 6. Orang yang jujur dilepaskan, tetapi pengkhianat tertangkap. Mau lari kemana ente? Nomor 7. Pengharapan orang fasik gagal. Oke? Pengharapan orang jahat sia-sia. Siapa fasik? Yudas. Kenapa dia fasik? Amsal 21 dikatakan Amsal 17 nomor 23, orang yang menerima suap adalah fasik. Berarti Yudas. Hanya Yudas saja kah orang fasik, orang pengkhianat? Pengharapan orang fasik, orang Yudas. ambil suap. Hanya Yudas seorang saja kah dalam sejarah Yohanes manusia 16, ini? Yohanes 16 nomor 70. Akulah yang memilih engkau yang 12. Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Jadi ini sedang berbicara Yudas, si iblis, Tuhanmu. Oke, pengharapan orang fasik, pengharapan Yudas gagal. Harapan orang jahat, harapan Yudas cukup sia-sia. saya sudah paham. Biar saya jelaskan. Dengar dulu. Nomor 8-nya dengarkan. Tidak, data kamu semua salah.
Orang benar tidak ada kaitan dengan orang Yudas yang benar, disalibkan. Orang benar tidak ada kaitan Oke, dengan Yudas dengar yang dulu terakhir ini, daripada kau ditendang di sini, dengarkan. Kau jangan sombong terhadap kebenaran. Orang bodoh itu seperti kambing, hanya bisa mengembek pakai ilmu. Nomor 8 di sangka Amsal saya 11. semua begini bodoh. Yudas yang disalibkan. Penyembah Yudas, diam dulu. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saya tanya, saya minta kamu jujur. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Jawab. Biar saya jawab. Semua murid Yesus, para saksi mata, Enggak nyambung. mereka sendiri menyaksikan yang disalib adalah Yesus. Reketek. Markus 14 nomor 50. Hei, Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan dan penyaliban. Udah. Jadi data-datamu itu data-data palsu yang kau bawa itu diam, bakar aja itu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang fasik antara Yesus dan atau Yudas? Jawab. Kamu tidak mau jawab, betismu kupukulin yang kiri. Yang kanan lagi. Semua manusia adalah fasik dan harus mati. Hei, jangan kau nipu-nipu di sini. Hei. Mulutmu bukan lagi, Yudas saja. lagi. Petrus juga lagi. larikan diri mengkhianati Yesus. Petrus juga mengkhianati Yesus. Bukan Yudas saja mengkhianati Yesus. Dasar. Yang disebut fasik itu, yang disebut fasik itu yang makan suap. Amsal 17 nomor 23. Pemakan suap adalah orang fasik. Sedangkan di Amsal 11 nomor 8, orang fasik menggantikan orang benar. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang fasik antara Yudas dengan Yesus? Jawab. A. Yudas, B. Yesus. Jawab A atau B? Semua manusia adalah fasik. Yudas adalah fasik. Bibir atasmu Petrus adalah fasik. Bibir atasmu. Petrus juga mengkhianati. Bibir bawamu lagi. Lidahmu lagi. Lidah penipu, lidah pembohong. Perpanjangan dengan setan. Jadi itu saya belum nampak di mana Yudas disalibkan. Ada orang kafir itu penolak setan. Adakah kau mau cari pembenaran untuk teori diserupakan? Matamu ku hantam lagi satu kali. Nakal. Lain ditanya, lain dijawab. Saya bertanya, siapa yang fasik, Yesus atau Yudas? Dalilnya adalah Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Saya tanya samamu, siapa yang fasik, Yesus atau Yudas? Jawab. Kalau Yudas yang disalib, saya sembah kau Zuma. Nenekmu udah kutanya itu Bahlul. Iya. Bantu saya. Kalau kau boleh buktikan Yudas yang bantu. Keteknya. Kamu mau berbodoh ya orang. Udah datang kitabnya ada tertulis jelas di situ. Memang kau nakal kau. Kau 3 kali kau ajak anak-anakmu menyembah Yudas. Nakal. Betisnya lagi, betisnya. Yang kanan, satu, yang kanan. itu. Menakal kau ya. Saya sembah kau Zuma kalau kau boleh buktikan Yudas yang disalib. Lidahnya lagi. Memang ini penyesat. Muhammad sendiri tidak tahu Yudas yang disalib, Zuma kau pula yang tahu. Penyesat ini. Ditanya apa, jawab apa? Hah? Kau tidak mau jawab dengan jujur. Jadi pendusta juga kau. Sendiri tidak tahu Yudas yang disalib. Kau lebih tahu daripada Allah SWT. Kutanya lagi sekali lagi ya. Sama dia. Yudas di dalam Matius 12 jelas menerima 30 keping uang perak dari Roma. Artinya dia makan suap. Amsal 17 nomor 23. Orang makan suap itu adalah orang yang fasik. Nah sekarang pertanyaan saya. Siapa yang makan suap, siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Karena di dalam kitab Amsal 11 nomor 8,
Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Sekarang kau tanya sama mama, ya, awas. Tetapi Awas. bukan Yudas yang disalib, Zuma. Dia bunuh diri. Tidak bisa. Botolnya kau nih. Tadi Dia bunuh itu diri, dia bukan disalib. Tadi sudah ditunjukkan tadi. Aduh. Matius 27 nomor 5 sudah. Mati pada saat itu hanya berlaku dalam penyaliban. Udah ditunjukkan tadi itu. Mesin aku juga ini. Hantar lagi. Aduh, Satu, Zuma. hantar lagi. Hantar Yudas lagi. bunuh diri, Zuma. Bukan disalib. Kiri hantam. Aduh. Nakal sekali. Nakal orang tua sudah mau kuburan masih nakal. Aduh, Zuma. Yudas bunuh diri, Zuma. Nakal. Ahli-ahli sejarah sendiri mengaksikan Mantap, itu. lidahnya. Macam mana kau boleh kata Yudas disalib? Aduh, Zuma. Kau ni kalau mau bohong, Nakal. kalau mau bodoh, janganlah bodoh begini, Zuma. Nakal. Nakal sekali. Di mana Yudas disalib? Aduh. Ginjalnya pukul, ginjalnya. Empedunya. Masih dusta. Masih mau kasih lagi, tambah. Yudas bunuh diri, Zuma. Masih mau dusta, masih mau ngomong. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bocah tua nakal. 3.222 orang melihat kebodohan kau, Zuma. Lebih 3.000 orang melihat kebodohan kau bila kau kata Yudas yang disalib. Aduh, Zuma. Yudas bunuh diri, Zuma. Ya udahlah. Ahli-ahli Tugas saya sudah sejarah selesai. sendiri mengakui Tugas saya sudah selesai, yang Bang. disalib adalah Yesus. Ya, silakan Bukan Yudas. aja. Aduh, Ya, silakan. Zuma. Saya sembah kau, Zuma, kalau kau dapat buktikan. Iya, silakan. Ternyata kau tidak Tugas dapat buktikan. kami Kau cuba sudah kutip salah selesai. ulangan satu ayat. Amsal Sudah kami buktikan semuanya.